Om Swastiastu. Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel dimanapun berada, hari ini kami akan mencoba membahas satu unsur kecil dalam ritual Hindu yang disebut dengan dangsil. Aneh kan? Jarang dengar kan? Ya, dangsil itu mungkin sebuah istilah yang jarang kita dengar. Tetapi dangsil acap kali kita temukan pada saat sebuah upacara besar dilakukan di pura besar. Oleh karena itu, saya mengundang narasumber Dr. I. Ketut Rupawan. Beliau seorang guru, seorang pembaca. Ya, kalau soal membaca, beliau sangat tekun membaca. Juga yang bersangkutan sebagai praktisi suka elektronik. Ya. Pak Ketut Rupawan, suksema. Ya, suksema. Terima kasih sudah datang ke studio Yuda Triguna Channel. Saya ingin Bapak menjelaskan kepada para pemirsa apa itu dangsil. Sebuah istilah yang tidak sering kita dengar. Ya, coba nih Pak. Tolong sapa dumun pemirsa di depan itu, ya. Om Swastiastu, Hatu Haji. Om Swastiastu, para pemirsa semua yang berbahagia. Saya mendapat kehormatan sudah diundang Hatu Haji, Mangde Presiden, ingin napi sewentana pengetahuan titia. Pengetahuan yang saya tahu ya tentang dangsil. Walaupun sedikit, tetapi mudah-mudahan ada maknanya. Wah, ya, baik. Apa itu dangsil? Jadi, kalau kita awali dulu latar belakangnya sedikit. Kita di Bali sebetulnya sangat berbahagia kita tinggal di Bali. Bali menjadi sorotan dunia. Dalam arti bahwa baik dari sisi positifnya maupun ada juga unsur pandangan negatifnya. Di antaranya kita dikatakan sebagai Pulau Dewata. Pulau Dewata, sebutan yang luar biasa. Iya, gitu. Pulau Seribu Pura. Banyaknya pura-pura di Bali, pura-pura. Bukan pura-pura. Pura di Bali ini juga tentu diikuti dengan upacara-upacara keagamaan yang diawali dari budaya Bali. Jadi budaya Bali yang ada di Bali itu dimasuki di roh, dijiwai agama Hindu. Inilah yang dilakukan sebagai dasar upacara agama Hindu di Bali. Nah sekarang tidak jarang upacara-upacara besar, terutama di pura-pura besar juga. Bahannya demikian banyak dan bermacam-macam. Kalau dilihat sepintas membingungkan Atu Haji. Nah, kenapa bingung? Karena sepertinya demikian banyaknya jenisnya, macamnya, bentuknya, warna-warna dan sebagainya. Memang secara kasat mata menarik perhatian dunia politik. Dan tentu mereka datang ke Pulau Bali ingin melihat budaya berwisata yang unik itu. Ya, betul. Nah, tetapi di lain sisi Atu Haji, banyak juga yang meragukan apakah upacara-upacara besar ini didasari oleh ajaran ketuhanan Hindu. Nah, itu dasarnya. Adakah ketuhanan Hindu dalam bentuk banten-banten itu? Pertanyaan berikutnya, apakah
memang seharusnya seperti Seperti itu? itu? Adakah sastranya, semertinya? Ya. Nah, ini semertinya pun yang penting. Ya. Karena kitab suci kita Weda, Ya. ada seruti dan semerti. Semerti. Nah, Ya. inilah menggugah perasaan Titiang ingin menjawab keraguan baik orang luar maupun sebagian umat kita. Ya. Itu aja. Nggih. Teristimewa tentang dangsil, Dangsilnya ini. ini. Nggih. Ya. Ya. Lalu apa yang Nah. Pak Rupawan temukan tentang dangsil itu? Nggih, semua itu. Dangsil kalau dilihat bentuknya itu seperti bangunan berbentuk meru. Ada atapnya bertumpang-tumpang. Iya, Nah. iya. Itu. Terbuat dari Ada yang membuat kerangkanya terbuat dari kayu, ada dari bambu menurut keadaan setempat. Ya. Kalau banyak bambunya ya dari bambu. Nah, itu dibuat berbentuk meru, bertumpang-tumpang, Ya. dan di bawahnya ada lagi bebatarannya, dan di bawahnya lagi ada dasarnya. Oh, jadi 3. Ya, Strukturnya 3. ya betul. benar. Dasar, bebaturan, Ya, bagian atas. bagian atas. Ya. Sebelum sampai ke sana, kalau dilihat selintas, dangsil ini seperti bangunan. Oh. Tetapi setelah diteliti, kenyataannya itu merupakan Banten, Atu Haji. Banten. Ya? Banten. Ini. Bukan bangunan. Ya, Ya, Banten yang berbentuk- dibuat ya, menyerupai bangunan. Bangunan Meru. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kalau dilihat strukturnya, Ya. nah, dari gambaran tadi sudah ada pernyataan bahwa dangsil itu adalah Banten Ya. dibentuk seperti bangunan Meru. Meru. Mengapa disebut Banten? Karena, nah, puniki itu yang temukan. Bahan-bahan dangsil ini kerangkanya memang dari kayu dan atau bambu. Tetapi unsur-unsur pokoknya itu dari beras. Nah, Ya. sebab kerangka yang berbentuk Meru itu Ya. atapnya diisi jajan-jajan cacalan Yang berbentuk Ya. dan dibuat dari beras. beras. Nih. Nah, seperti bikin jajan sarad, jajan suci, jajan catur. Nah, ini dasarnya. Jadi beras itu biji-bijian Ya. yang merupakan mewakili nasi. Ya. Nah, nasinya pun itu. Nah, jadi bangunan yang seperti Meru ini ditempel-tempeli jajan dari bahan beras. Nah, lanjut, kemudian jenisnya dulu. Ya. Ada dangsil tumpang satu. Oh, Nah, itu, macam-macamnya. macam-macam. Ya. Ada dangsil tumpang 3, Ya. ada tumpang 5, ada tumpang 7, 9, dan 11. Jadi ganjil semua. Ganjil semua. Oh, Nih. ya. Nah. Begitu. Ini biasanya dilakukan ketika atau dibuat dalam acara yang cukup besar, misalnya ngusabe. Kalau odalan biasa mungkin tidak. Jadi ada upacara ngusabe, di upacara lebih besar, malah ada yang disebut khusus ngusabe dangsil. Oh, ini. spesifik. Spesifik. Ya, Nggih. ngusabo dangsil. Nggih. Kalau ngusabon ini Nah, mungkin juga digunakan, cuma tidak Ya. sebanyak. oke. ini. Tidak Misal. sebanyak melaksanakan ngusabo Dangsil. dangsil. Nggih. Contoh, ini, ring Pura Kehan Bangli. Pura yang terbesar di Bangli. Ya, Haji. ya. Dalam upacara ngusabo yang dilaksanakan setiap 3 tahun sekali, setelah Titiang hitung itu, dangsil yang digunakan itu sebanyak 52 buah. Dangsil Iya. 52. 2 buah. Nggih. Dari setiap dilaksanakan ngusabo menggunakan 52 itu. 52 dangsil. Nah, niki. Jadi kelihatan semarak. Kelihatannya iya. semarak memang. Kalau di
upacara ngusa bering besake, Ya. nah, mungkin tidak sebanyak itu. Nah, ada rentetannya sesuai pelinggih-pelinggih yang ada. di Iya, sana. iya, Nah, iya. yang saya temukan di Pura Besake ada satu kelompok di pelinggih Widi di bawah apa namanya Sanggar Tawang pun Iya. ada sekelompok dangsil tumpang 1, 3, 5, 7, 9, 11. Itu dijadikan satu kelompok. Nah, tetapi di Pura Kehen Ya. tidak disatukan seperti itu. Setiap pelinggihnya diisi dangsil. Oh. Tumpangnya juga berbeda-beda. Tuh, Haji. Ya, ini menarik. Iya, ini. iya, iya, iya. Nah, misalnya, kenyataan di lapangan di Padmosana niki, Iya. dapi wastane Sanggar Tawang pun niki, Ya. dangsilnya itu tumpang 11, Atuh Haji. Oh, bukan 9 yang Bukan, tertinggi. 11 Ternyata paling 11. tinggi. Ya. Oh, ya. Nah, dangsil tumpang 9 itu Ditaruh di mana? ditaruh di depan di ajang Ayaban Widi. Ya. Oke. Dan di pelinggih-pelinggih sesuai struktur pura yang bersangkutan. Ada yang tumpang 7, Ya. ada yang 5, Ya. ada yang 3, ada yang juga yang 1. Jadi, Kecuali di Sanggar Tawang yang 11. 11, betul. Nah, Ya, itu kenyataan di lapangan. ya, ya, ya. Setelah saya menelusuri di Lontar, di Ya. Semerti sekarang. Ya. Jadi, Sumbernya. ya, ada prakteknya, tentu ada konsep yang mendasari kenapa dibuat dangsil Ya. Banten ini. Ternyata dalam Lontar pelutuk Dewa Yadnya satu, Ya. Lontar Widi Sastra, Ya. Lontar Dewa Tatwa, Ya. nah, dua lontar yang Ya. berbeda di tiang kaji pun ini. Ya. Ampura. Ya. Ternyata di sana memang disebutkan Ya. tumpang-tumpang dangsil, Ya. penggunaan dangsil bersama bebantanan yang lainnya. Nah, Ya. jadi jelas sekali di sana. Ya. Nah, nike menurut sumber tadi, Ya. ya 4 lontar tadi, Ya. Dewa Tatwa, Ya. 2 pelutuk Widi Dewa Yadnya, Ya. dan Widi Sastra. Ya. Nah, itu dari segi sisi bentuknya Ya. dan genahnya, Ya. tempatnya. Ya. Nah, sekarang teologinya, unsur ketuhanan Hindunya, Ya. ini yang penting. Apa maksudnya? Ya. Mengapa kita melaksanakan seperti itu? Ini. Sebelum itu barangkali Bapak bisa jelaskan mengenai struktur. Oh, nih, Ya, dangsil. nih. Nah, Ya. mengenai struktur dangsil, nah, tadi sudah dikatakan berbentuk seperti meru. Meru. Ada tumpang. Ya. Nah, baiklah, kita contohkan satu dangsil saja. Ya. Dari tumpang-tumpang yang banyak itu, ambil yang tumpang 7, tumpang Ya. pitu pun. Ya. Nah, supaya mudah dicerna. Ya. pun ini. 7 tumpang meru itu, Ya. 7 tumpang dangsil itu, Ya. yang seperti meru ini, Ya. 7, Ya. atapnya 7. Ya. Yang paling bawah ada rong, Ya. seperti meru Ya, persis. persis, ya. Terus di bawahnya ada pepalihan pun ya Tuh Haji. Berapa? 7 juga. Oh, jadi tumpangnya 7, 7, pepalihannya juga 7. Ya 7. Nah, di bawah sekali ada bedawang nala dililit naga. Yang disebut seperti Padmasari. geni. Betul. Padmasana ya, Nih. seperti Padmasana ya. Nah, itu struktur dangsil dulu. Oh, Jadi ada bagian atas, atas, bagian tengah, bagian dan bawah. bagian bawah. Jadi menurut konsep triangle. Ya. Seperti Atuh Haji. ya, Wenten hulu, Ya. wenten badan, wenten Kaki. kakinya. Ya. Nah, itu. apa maknanya ya? Nih. Dari perspektif teologi Hindu tadi. Nah, ya. Sekarang tentu ini penting, dasar teologinya, Brahma Widyanya, ketuhanan Hindunya. Ya. Sebab untuk menjawab keraguan Ya. umat tadi, orang-orang juga, ya, pengamat, Ya. apakah
Dangsil itu hanya sekedar budaya Bali untuk menarik wisatawan. Atau kreativitas yang sekuler dianggap gitu. Nah, dianggap seperti itu. Nah, makin titiang kaji beberapa lontar ketuhanan Hindu. Di antaranya Buana Kose. Nah, kemudian yang paling detail nanti Tatwa Jenana. Kemudian ya Jenana Sidanta, ya ada. Kemudian ada satu lagi Buana Sang Kesepa. Nah, mungkin mangde merujuk langsung pun pembicaraan struktur Dangsil dengan konsep dasar ketuhanan Hindu. Dalam Tatwa Jenana disebutkan, kalau saya ringkas saja, bahwa Anda Buana ini strukturnya, jagat raya ini, alam semesta ini strukturnya 3 seperti tadi. Nah, ada di atas ada Sabda Loka. Ada 7. Ada 7. Lapisan. Alam atas. Kemudian di bawahnya ada alam Sabda Patala. Bawahnya. 7 di atas, 7 di bawah. 7 di bawah. Di bawahnya lagi ada alam yang disebut Bala Gadarba Mahanaraka. Bala Gadarba Mahanaraka. Neraka. Nah, begitu memang disebut dalam Tatwa Jenana. Nah, mungkin kalau kita hubungkan bentuk nyata dari Dangsil, kemudian kita hubungkan dengan konsep tadi, bahwa di dalam lontar yadnya Prakerti juga disebutkan bahwa bebantanan itu pinakera gantu tuwi sebagai badan Anda sendiri. Ada kepala, badan, kaki. Sebagai warna rupaneng itu betara. Sebagai kemahakuasaan ide Sangwidi. Nah, terakhir disebut sebagai bebantanan itu sebagai Anda Buana. Nah, sekarang lontar ini apakah mengena dengan struktur Dangsil dan konsep ketuhanan Hindu tadi? Nah, itu permasalahannya sekarang. Lalu gimana penjelasan temuannya Pak? Ini semua itu. Ketika struktur Dangsil seperti tadi, ada bagian atas, tengah, dan bawah, dengan pepalihan tumpang merunya 7, di bawahnya 7, kemudian di bawahnya 7 juga, terakhir ada bedawang nala atau kurma geni, geni api itu. Nah, makin sekarang di konsep ketuhanan Hindu Brahma Widya dalam Tatwa Jenana seperti kita yang sebutkan tadi, bahwa struktur alam semesta ini Sabda Loka, Sabda Patala, dan Bala Gadarba Mahanaraka. Jadi nge-match dia ya? Nyambung sekali. Nyambung ya? Ternyata tetua kita ketika melahirkan apa yang disebut Dangsil itu jelas konsepnya. Konsepnya jelas. Relevan dan terkait dengan teologi Hindu. Nah, ini di sinilah perlunya kita diskusi-diskusi semacam ini untuk menggali mungkin kepada pemirsa yang berminat atau harus mendalami agama Hindu, upaya-upaya seperti ini yang saya sarankan. Jadi para pemirsa yang budiman, kita telah membahas satu elemen kecil dari upacara besar, yaitu Dangsil. Dangsil kalau kita lihat dari strukturnya, ia mengandung struktur atas, tengah, dan bawah. Semua itu menggambarkan bahwa Dangsil itu merefleksikan apa yang disebut dengan dunia ini. Struktur alam dan buana ini. Bahwa di atas manusia itu ada 7 lapisan. Di bawah ada 7 lapisan.
Sebagaimana dalam teologi itu jelas digambarkan bahwa Dangsil itu dibuat untuk menguatkan teologi yang ada. Cuman selama ini kita kurang memperhatikan elemen-elemen kecil sehingga itu terlanjur sebagian orang menganggap sebagai ekspresi seni budaya saja, padahal itu adalah sebuah ekspresi dan upaya umat Hindu di Bali mengaplikasikan teologinya. Nah, sekarang Pak barangkali perlu menjelaskan tentang 7 di atas, 7 di bawah, ya, dan di bawahnya lagi. Ya, nah durusang. Jelaskan secara spesifik apa itu 7 di atas. Ya, Satyaloka, ya kira-kira seperti itu. Durusang. Dalam lontar tatwa Jnana, Atu Haji, disebutkan bahwa struktur dunia ini, kembali saya ulas sedikit lagi, bahwa terdiri dari bagian atas adalah Saptaloka, kemudian di bawahnya ada Saptapetala, dan di bawahnya lagi ada alam Bala Gadarma Mahanaraka. Ini neraka. Ya, api yang berkobar-kobar 100.000 yojana banyaknya. Wah, itu deskripsinya seperti itu. Ini kan dilontar memang muat. Nah, sekarang apa hubungan struktur Dangsil tadi dengan teologi dasar ketuhanan Hindu kita? Nah, nanti kita akan mendapatkan maknanya. Nah, mungkin 7 yang di atas. 7 yang di atas dulu. Itu kita tahu ada Borloka yang paling bawah dulu. Borloka, buah loka, swah loka. Nah, kemudian Mahaloka, Jana loka, Tapa loka, Satya loka. Nah, itu terakhir. Jadi bentuknya ngerucut, mengecil. Ya, seperti Meru itu. Digambarkan seperti Meru dalam Dangsil itu ya. Terus paling atas ada diisi orti bagia, Atu Haji. Ya, Dangsil selalu berisi orti bagia. Nah, itu 7 lapisan atas. Di atasnya. Nah, kemudian 7 lapisan bawahnya itu disebut Saptapatala. Kalau dirinci dari atas ke bawah itu ada Patala. Kemudian di bawahnya lagi. Di bawahnya lagi Wetala. Kemudian di bawahnya lagi ada Nitala. Di bawahnya lagi ada Sutala. Di bawahnya lagi ada Tala-tala. Paling bawah ada Rasetala. Nah, 7. Jadi ada 7 lapisan bagian bawah yang disebut Saptapatala. Jadi lapisan di bawah dunia yang kita injak. Paling bawah ada Bala Gadarma Mahanaraka, neraka yang disebut. Bagaimana api berkobar-kobar yang akan membakar, panas sekali, menyakitkan. Jadi, nah sekarang Atu Haji, kita tinggal ini di Borloka, Atu Haji. Di atas kita ada Swah Loka, buah loka. Buah loka itu langit. Swah Loka, berbuah swah yang ketiga. Itu adalah alam surga, alamnya para dewa. Dan selanjutnya ke atas sampai Satya Loka, di sanalah Betara Siwa. Beliau yang acintya, tidak tergambarkan. Nah, sekarang manusia kita tinggal di Borloka, lapisan ke-7 alam atas tadi, yang paling bawah. Yang kalau Meru itu di gedongnya. Di gedongnya itu di bawah tingkatan-tingkatan betul. itu. Di sanalah bertumpuk segala tatwa. Patimbunaning tatwa kabeh kita disebutkan dalam lontar. Jadi segala tatwa di Borloka ini. Nah, kita tinggal di Borloka, alam ke-7 dari atas. Juga ada di bawahnya Saptapatala. Terakhir ada Bala Gadarma Mahanaraka tadi. Nah, sekarang kita ada di tengah-tengah ini, Itu Haji.
sekarang mau kemana? Ditarik ke atas atau ke bawah? Nah, ini. Subha karma atau asubha Nah, karma? ini Pater. Tentu ajaran agama kita sudah mengajarkan mengenai etika, susilanya itu. Bagaimana seharusnya kita meningkatkan diri dari manusia menjadi ke alam dewa. Nah, tentu tingkatan ketujuh, tingkat ke atas inilah yang patut kita cari. Ya, diupayakan ya. Nah, ini digambarkan Datu Haji kalau sebuah dangsil di sampingnya selalu ada tungguh Datu Haji. Tungguh, bahasa Balinya tungguh. Ya. Tungguh nih kan tungguan kacang misalnya supaya bisa melilit. Iya. Tangga. Pan menek gitu. Tangga apa nih tungguh. Nggih. Jadi kalau dangselnya tumpang tujuh, tungguhnya pasti tumpang tujuh. Wow, ini niaso untuk menuju ke puncak. Cuman kita nggak pernah tahu itu ya. Nah sekarang para pemirsa kita harus belajar banyak tahu tentang apa yang diwariskan oleh leluhur kita. Jangan buru-buru mengatakan nggak tahu, itu nggak bermanfaat gitu. Padahal kita belum tahu. Ini penjelasan Pak Rupawan tadi. Jadi selalu di dalam dangsil didampingi dengan tungguh. Sebagai niase untuk pengerestiti agar hidup kita, spiritual kita semakin hari semakin meningkat. Pengen menuju yang paling atas. Sunia pun. Satya loka. Boleh yang lanjut. Terus. Kalau kita mengikuti ajaran tadi dengan tingkatan-tingkatan tadi dengan disiplin, kita akan bisa sampai mencapai satya loka. Nah, itulah yang kira-kira menurut persepsi Titiang, itulah yang disebut moksa. Menyatunya Manunggal kaulo lan Gusti gitu. Kaulo kelawan Gusti ini. Atman dengan para mahatman. Kalau sudah sampai di sana, hanya kabar bahagialah yang bisa diberitakan. Jadi orti bahagia. Orti bahagia. Ini luar biasa ini. Orti yang bahagia. Iya, bahagia. Ketika kita telah mencapai proses penyatuan, tentu melalui proses disiplin yang sistematik, maka orti bahagia akan kita dapatkan. Gitu. Itulah makna dasar dari mengapa orang Hindu di Bali itu membuat dangsil dan membangun tungguh di samping dangsil. Pengerestitinya kebahagiaan, pengerestitinya menyatu dengan yang di atas. Saya kira ini konten menarik ya. Mudah-mudahan ada banyak orang tokoh yang selama ini tiarap membaca banyak, tetapi tolong deh sebarkan kepada generasi, karena generasi kita sedang butuh pengetahuan yang kaya tentang kebudayaan Hindu, kebudayaan Bali. Itulah penjelasan dari Pak Rupawan mengenai 7 lapis atas. Barangkali Pak Tut bisa melanjutkan penjelasan makna yang di bawah. Nah, tadi sudah Titiang sampaikan bahwa kita tinggal di Burloko. Itu ada di atas Sabda Petala. Nah, dunia paling bawah adalah Mahaneraka. Api yang berkobar-kobar dengan api yang besar. Nah, kalau tadi kita seharusnya orang bijaksana naik tingkatannya dengan tangga bertahap, dengan yoga begitu. Kemudian secara gampang kalau mau orang itu jatuh ke neraka tentu gampang mantan. Ceburkan saja dirinya, berbuat tidak baik. Nah, dengan cara berbuat tidak baik. Kurang baik, dengan cara ngomong tidak baik, berpikir tidak baik. Tidak baik. Berlaksana juga tidak baik. Nah, lanjut pun ini. Setelah Titiang dalami lagi niki makna dangsil dengan ketuhanan Hindu tadi. Ternyata dalam Bhagavad Gita ada ajaran Samkhya dan Yoga. Di ajaran
agama Hindu di Bali, nah, tradisi Bali di dalam lontar Tatu Jenjana tadi, itulah ajaran Samkhya dan Yoga. Samkhya-nya itu uraian tentang penciptaan dari atas ke bawah. Yoganya ini menyatukan Atman dengan Parama Atman. Sehingga tercapailah orti bahagia tadi, kebahagiaan abadi. Melalui tangganya nih, yoganya ini. Jadi ini dangsilnya adalah Samkhya-nya. Ini adalah yoganya. Itu yang kita temukan. Nyambung fungsi Bhagavad Gita yang demikian meluas mendunia filosofis dibandingkan dengan ajaran agama Hindu kita yang tertulis dalam semerti berupa lontar yang disebut Tatu Jenjana. Niti nyambung. Jadi keraguan kita kita harapkan bisa terobati lah. Tidak ada lagi orang yang menganggap bahwa upacara itu sia-sia. Perlu penjelasan, perlu literasi, perlu edukasi oleh orang-orang yang memang menekuni dan punya kompetensi. Saya kira itu. Ini adalah apa yang kami lakukan adalah upaya kecil, usaha kecil untuk membuat kita semakin melek gitu. Jika masih ada kurang tentu kita akan perbaiki. Saya kira itu ya. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa Yudha Triguna Channel dimanapun berada, terima kasih atas kesetiaannya selama ini, karena konten formal seperti ini dengan subscriber lebih dari 17.500 itu bukan sesuatu yang tidak berarti. Saya kira banyak orang yang membutuhkan penjelasan. Artinya data itu menunjukkan masih banyak orang yang memerlukan penjelasan, edukasi, dan literasi. Terima kasih. Kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.